Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada. InsyaAllah kita malam ini melanjutkan kajian akhlakul anbiya, akhlak para nabi. Salah satu akhlak yang akan kita bahas malam hari ini adalah akhlak menghormati orang tua dan menghormati yang lebih tua. Kalau orang Jawa atau di luar Jawa, orang-orang tua terdahulu paham ini, bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua. Tapi saat ini etika menghormati orang tua kandung atau orang yang lebih tua seperti kurang ya diperhatikan dalam soft sholat, ya dalam duduk-duduk di majelis, ketika di tempat-tempat pertemuan kurang diperhatikan orang yang lebih tua, ya kurang diperhatikan orang yang lebih tua. Padahal Islam mengajarkan agar orang yang lebih tua mendapatkan tempat yang terdepan, ya mendapatkan tempat yang terdepan. Allah Ta'ala memberikan contoh di dalam surat Yusuf, di mana Nabi Yusuf alaihissalam di surat Yusuf ayat 100 seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dikatakan di situ warrafa abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Nabi Yusuf alaihissalam meletakkan kedua orang tuanya, mendudukkan kedua orang tuanya di atas singgasana, bukan sekedar di kursi, tapi di atas singgasana, di tempat duduk yang termulia. Ini adalah pelajaran yang luar biasa bagaimana seorang anak ketika memiliki kemampuan ekonomi, ketika memiliki kekuasaan, datang orang tuanya dari desa, datang orang tuanya dari pedalaman, si anak jadi pejabat, ya dikenal luas oleh masyarakat ini pejabat, tidak malu dengan orang tuanya. Justru orang tuanya dipertontonkan, diperkenalkan, ini orang tuaku, diletakkan di singgasana, kemudian semua sujud kepadanya. Nah, kadang-kadang ketika seseorang itu punya jabatan, punya kemampuan ekonomi, lupa sama orang tuanya. Kadang malu menyebut orang tuanya, naudzubillah min dzalik. Kadang malu bersanding dengan orang tuanya. Terkadang pasangan hidup ya menjadi ujian yang luar biasa. Malu ya punya orang tua karena takut ditolak oleh calon. Ya, takut nanti jabatannya turun. Nauzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Kita ini adalah dari orang tua kita. Jadi kalau sampai kita ini tidak menghargai orang tua kita, ayah kita, ibu kita, kakek, nenek kita, maka Allah Ta'ala tidak akan pernah menghargai kita. Sehebat apapun ibadah kita, seluar biasa apapun ya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menghargai orang tua kita. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di dalam beberapa hadis selain ayat Al-Qur'an merintahkan untuk bekti sama orang tua, Rasulullah SAW sangat menekankan masalah birrul walidain. Seorang sahabat yang masih muda datang untuk berangkat berjihad. Saat itu lagi ada wajib militer, ya ada wamil wajib militer, membutuhkan tenaga sebagai pasukan, maka sahabat pun mendaftarkan diri menjadi pasukan, ya menjadi pasukan, menjadi tentara, jadi prajurit. Datang seorang anak muda menghadap pada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul pertama kali yang ditanyakan pada anak muda, karena dilihat anak ini masih di bawah umur dalam tanda kutip, Rasulullah SAW bertanya, kamu tadi mau berangkat, sudah minta izin kepada orang tuamu atau belum, dan bagaimana jawaban orang tuamu? Maka jawaban anak muda tadi adalah, kama qala SAW, jawaban anak muda tadi adalah, ya Rasulullah, saya berangkat meninggalkan orang tua saya dalam keadaan orang tua saya menangis. Maka Rasulullah SAW bersabda, pulanglah, buat orang tuamu tertawa sebagaimana engkau membuatnya menangis. Kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Banyak orang nggak sadar ketika di rumah, dia nggak menempatkan orang tuanya di tempat yang terbaik. Dia nggak beri orang tuanya tempat yang terbaik. Sementara yang lain dia beri tempat yang terbaik. Dia nggak beli orang tuanya makanan yang terbaik. Sementara yang lain dia beri makanan yang terbaik. Salah menyusun prioritas amal inilah menyebabkan orang tidak bisa sukses. Orang tidak bisa berhasil. Betul, kita disuruh minta doa orang soleh. Betul, kita disuruh menghormati orang soleh. Tapi nomor satu, mintalah dulu ya doa dari orang tuamu yang tak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Dan hormatilah orang tuamu sebelum menghormati yang lain. Seberapa besar kita mampu menghormati kita, itulah nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dari Nabi Yusuf alaihissalam dalam punya jabatan, punya kekuasaan, saat itulah dia gunakan semuanya untuk menyenangkan orang tuanya. Hartanya, jabatannya, ilmunya, pangkatnya sebagai nabi digunakan untuk membahagiakan orang tuanya. Lantas yang kita miliki saat ini kita gunakan untuk bahagiakan siapa? Kita gunakan untuk mengagungkan siapa, memuliakan siapa? Kalau kita belum paham ini, maka kita belum meniru akhlaknya anbiya wal mursalin. Shalawatullah wa salam ajmain. Yang kedua, pelajarannya adalah agar kita menghormati orang yang lebih tua. Jadi orang yang lebih tua itu harus ditempatkan di tempat yang lebih mulia. Di tempat yang lebih utama. Dalam soft sholat, ya, hendaknya yang lebih tua itu ditempatkan di soft awal. Jangan sampai soft awal isi anak kecil semua. Orang-orang tua di belakang. Dan kita yang lebih tua juga harus tahu diri, kalau kita lebih tua, tempat kita di depan. Karena orang tua itu punya wibawa. Kalau satu majelis yang di depan anak-anak kecil semua, orang tua di belakang, wibawa majelis itu akan hilang. Wibawa majelis itu akan hilang karena menyalahi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu, sahabat-sahabat Badar adalah sahabat-sahabat yang secara keilmuan ya teratas, secara ketakwaan teratas, dan secara usia sahabat yang ikut perang Badar itu memang orang-orang yang usianya lebih tua. Selalu di majelis sahabat-sahabat Badar ini mendapatkan tempat di depan. Di sholat mendapatkan soft di awal. Dan ini tampak dalam Sahih Bukhari. Kita melihat ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sepupu Nabi Muhammad SAW yang masih remaja. Dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk duduk bersama sahabat Badar, orang-orang tua, ya bersama sahabat Badar, para ulama. Saat itulah sahabat Badar pun menegur Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, setiap kita ini punya anak, masing-masing kita punya anak, tapi tidak ada anak kita ajak duduk sama orang-orang tua ini, sama tokoh-tokoh ini. Tidak ada yang kita ajak. Tapi kenapa kamu ajak Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma untuk duduk bersama kita? Kenapa? Ini kan bukan porsinya gitu. Ini gambaran bagaimana Islam itu mengajarkan tata krama ya, tata krama. Ada nih memang majelis untuk orang tua, yang anak-anak memang nggak boleh duduk di situ, anak-anak tempatnya di belakang. Ada yang majelis anak-anak boleh ikut, ya ada tempatnya di belakang. Sayang kalau kita lihat sekarang soft awal diisi anak-anak kecil, sementara yang tua-tua justru di belakang. Yang tua-tua justru di belakang. Jangan sampai ini terjadi. Saat itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan alasannya. Ya ini meskipun anak-anak, tapi ini ulama yang mengalahkan orang-orang tua. Nah ketika keilmuannya betul-betul bisa mengalahkan orang tua, dia boleh kumpul di depan bersama orang tua. Syaratnya keilmuannya mengalahkan orang-orang tua. Minimal sama keilmuannya dengan orang-orang tua. Saat itulah Sayyidina Umar pun membuktikan, ya, bagaimana menurut kalian tafsir idza jaa nasrullahi wal fath, jika pertolongan Allah dan kota Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam, itu tafsirnya apa? Maka sahabat Badar menjawab, ya Fathul Mekah. Mekah kembali dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Itulah tanda kemenangan. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wahai Ibn Abbas, bagaimana pendapatmu? Maka beliau menjawab, ini adalah pemberitahuan dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ajal beliau telah dekat. Ajal beliau SAW telah dekat. Sahabat pun terperangah. Bagaimana bisa seperti itu? Maka dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, iya, karena telah datang pertolongan Allah, Mekah sudah dikuasai, berarti tugas Nabi Muhammad SAW telah selesai, maka beliau SAW harus kembali kepada penciptanya, harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Dan ini pun Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana menghormati orang yang lebih tua.
suatu ketika, saya akan bacakan di sini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang bersama ayah beliau. Ya, datang bersama ayah beliau yang saat itu belum memeluk Islam. Ayahnya belum memeluk Islam. Datang bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhala al-masjid. Ya, ini ketika Rasulullah SAW masuk Mekah. Wa dakhala al-masjid. Ata Abu Bakrin bi abihi yakuduhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang menghadap Nabi Muhammad SAW membawa ayahnya, ya, dengan dipegang, digandeng ayahnya dengan penuh cinta, dibawa menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Nabi Muhammad SAW melihat, ya, melihat ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang, maka Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Hala tarakta syekh fi baiti hatta akuna ana atihi fih." Wahai Abu Bakar, ya, kenapa engkau tidak biarkan ayahmu yang sudah usia lanjut ini di rumah saja, biar saya yang mendatangi ayahmu. Biar saya yang mendatangi ayahmu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Melihat ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu digandeng oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk datang menemui Nabi Muhammad SAW, maka komentar Nabi Muhammad SAW, apakah tidak sebaiknya biar ayahmu tadi yang di rumah, biar saya yang datang. Biar saya yang datang. Karena Rasulullah lebih muda. Ya, anak muda. Yang selayaknya beliau mengajari anak muda ini mendatangi orang tua. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang yang punya pekerti yang luar biasa. Seorang yang sangat mencintai Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakrin, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, huwa ahaqqu an yamshiya ilaika min an tamshiya ilaihi anta." Wahai Rasulullah, ayahku ini lebih layak mendatangi engkau daripada engkau yang mendatangi ayahku. Fa ajlasahu baina yadayhi. Kemudian Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendudukkan ayahnya di hadapan Rasulullah SAW. Thumma masaha sadrahu. Kemudian Nabi SAW dengan penuh cinta mengusap dada ayah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma qala luh. Kemudian berkata kepada beliau, "Aslim fa aslam." Masuklah Islam. Maka saat itulah ayah Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Fadakhala bi Abu Bakar wa kana rasul Thuhamah. Saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa ayahnya dengan rambutnya yang putih melapuk, ya, putih melapuk. Maka Rasul karena cinta kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, cinta pada ayahnya, berkata, "Ghayyiru hadza min sya'ri." Hendaknya kamu rubah, wahai Abu Bakar, rambutnya ayahmu ini disemir, ya, disemir, jangan putih melapuk, biar ganteng. Begitu Rasulullah SAW menghormati orang tua, ya, orang yang lebih tua, memuliakannya. Ikhwani rahimakumullah. Orang yang mampu menghormati orang yang lebih tua itu adalah tanda akhlaknya, tanda kemuliaan pekertinya, tanda kemuliaan dirinya, tanda kehebatan ilmunya. Semakin hebat, dia akan semakin memuliakan orang yang lebih tua. Dulu, masih semasa saya kecil, saya ingat di kampung-kampung kalau kita jalan lewat kampung, naik motor, naik sepeda, kemudian ada orang tua yang duduk di depan rumahnya, maka sebagai orang yang lebih muda, itu sampai-sampai mematikan mesin motornya, kemudian menuntunnya dan mengatakan, "Derek langkung, numpang lewat." Setelah melewati orang tua tersebut, naik ke motornya lagi, kemudian menghidupkan motornya, starter, dan lanjutkan. Sekarang ini anak muda lewat di lorong, di gang, ada orang tua duduk dan sebagainya, sekedarkan mengucapkan penghormatan pun sudah tidak. Lupa dengan tata krama adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh orang-orang tua yang terdahulu. Ikhwani rahimakumullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika beliau berangkat sholat subuh, di hadapannya ada orang tua. Di hadapannya ada orang tua. Saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah tidak berani menyalip orang tua tadi demi menghormati usianya. Jadi orang tua yang jalannya pelan-pelan. Ternyata dia adalah seorang Yahudi non-Muslim yang saat itu dikira oleh Sayyidina Ali adalah ini mungkin seorang Muslim, orang tua. Maka Sayyidina Ali pun berjalan di belakangnya, tidak berani menyalip, tidak berani mendahului. Ini akhlaknya Sayyidina Ali, ya, kita susah menirunya. Tapi kita minta semoga agar kita diberi kekuatan untuk meniru akhlaknya orang-orang yang mulia. Berjalan di belakang. Ini
lambat jalannya. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terlambat sholat di masjid. Rasulullah SAW sudah sholat subuh. Dan bahkan sudah rukuk. Tapi hari itu Nabi SAW rukuknya sangat lama. Tidak bangun-bangun dari rukuknya rakaat pertama. Sampai orang tua tadi melewati masjid. Ternyata nggak masuk ke masjid. Terus Sayyidina Ali baru tahu, oh ini ternyata non-muslim. Berjalan terus melewati masjid. Sayyidina Ali pun masuk, radhiyallahu anhu, masuk ke dalam masjid. Dan takbir Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar rukuk. Sehingga dapat satu rakaat bersama Nabi Muhammad SAW. Tidak tertinggal. Selesai salam, sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa rukuknya lama tadi? Maka dijawab, ya, malaikat Jibril alaihissalam menahan aku untuk bangun dari rukuk dan beritahukan bahwasanya Ali lagi berjalan ke masjid, beliau terlambat sholat karena menghormati orang yang lebih tua, maka Nabi SAW diperintahkan untuk menahan rukuknya karena amalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menghormati orang tua. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasul SAW menyatakan, ma akrama syabun syekhan li sinnih illa qayadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinnih. Tidaklah seorang pemuda itu memuliakan orang yang lebih tua usianya, orang yang tua, umur 60, 70, orang tua di hadapan kita. Tidaklah seorang yang pemuda memuliakan orang yang tua karena usianya. Ya bukan karena ini orang yang punya ilmu, bukan karena orang punya jabatan, tapi karena sekedar ini orang usianya tua. Orang tua ini, sudah tua gitu. Dia muliakan orang tadi karena usianya tua, diberi tempat duduk ketika di mobil ya, atau ketika di satu majelis atau di warung dimanapun dimuliakan, silakan duduk Pak. Ya dimuliakan orang lebih tua karena usianya, illa kecuali qayyadallah, Allah akan ya, kecuali Allah telah menetapkan seseorang yang akan memuliakan dia saat dia mencapai usia yang sama. Kecuali Allah telah menyiapkan seseorang yang akan memuliakan dia saat dia mencapai usia yang sama dengan orang tua tersebut. Para ulama mengatakan ini kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang suka memuliakan orang tua, maka dia akan panjang umur. Dia akan panjang umur karena Rasul bersabda, qayyadallah, Allah mempersiapkan untuknya satu orang yang memuliakan dia saat mencapai usia yang sama. Karena itu kalau kita pengen panjang umur, muliakan orang tua kita, ya, muliakan orang-orang lebih tua dari kita, maka kita akan menjadi orang yang panjang umur dan mulia. Mudah-mudahan yang sedikit dari saya ini bermanfaat dan barokah, dan kita menjadi orang-orang yang betul-betul bisa memuliakan orang-orang yang lebih tua. Dan kebetulan malam inilah malam ke-11 Ramadan, malam wafatnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga berkat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Allah taala mengampuni dosa-dosa kita semua, Allah memuliakan kita dunia maupun akhirat, Allah menjauhkan kita dari segala petaka, dari segala bencana, dari segala musibah. Allah jadikan hati kita penuh dengan rasa cinta, dengan penuh rasa bahagia, rasa syukur, dan semoga Allah taala beri kita Lailatul Qadar, malam Al-Qadar yang lebih mulia dari 1000 bulan, dan Allah angkat segala musibah, bencana, terutama penyakit corona dan yang ditimbulkan oleh corona dari Indonesia dan dari dunia, dan menggantinya dengan nikmat dan nikmat dan nikmat yang membawa kebahagiaan dunia hingga akhirah. Dan semoga Allah Ta'ala beri kita rezeki yang berkah, rezeki yang berlimpah ruah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang tidak disiksa karenanya, rezeki yang mengantarkan kita kepada surganya. Dan semoga Allah SWT jadikan keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang menitipkan doanya kepada kita, orang yang mencintai kita, orang-orang yang punya jasa kepada kita, semoga oleh Allah Ta'ala semuanya dijadikan hamba-hamba yang diridhai Allah Ta'ala, hamba-hamba yang dilindungi Allah, diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah panjangkan umur kita semua dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kesehatan, kebahagiaan, kekayaan, kemudahan. Dan setelah semua itu nanti Allah akhiru isa kita kelak dengan husnil khatimah. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati
ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي والزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.